Yang perlu dilakukan PSSI dalam hal ini ya, PSSI dengan timnasnya, belum STY-nya deh. Jadi apa? Kan kita masih punya proyek naturalisasi yang belum sempurna. Saya sih lihatnya kalau dari sisi organisasi, PSSI masih akan melakukan kebijakan itu. Tentu. Ya, dalam proses katakanlah sekarang Juni menuju September kan. Itu sih kemungkinan itu masih terbuka gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi prestasinya, dari sisi PSSI-nya untuk timnas. Preparasi yang lebih fokus, intensitas lebih hebat gitu loh. Persiapan tim yang lebih spesial. Dukungan-dukungan lain yang kemungkinan besar misalnya tambahan naturalisasi, saya ngelihatnya nggak bisa nutup kemungkinan itu. Dan menurut Anda, it's okay itu? Menurut saya, dari sudut mana? Dari sudut pengembangan sepak bola. Anda mau lihat dari mana terserah, pengembangan, prestasi. Dari sisi jalan kita akselerasi apapun sah-sah aja. Karena kalau hanya sekedar hasil yang dicari. Tapi apakah hasil itu nanti ajak? Bukan sustain, berkesinambungan, akarnya kuat, fondasinya kuat kan belum. Karena kan naturalisasi diakselerasi di sini. Tetapi sebagai sebuah mimpi yang harus diwujudkan, apa yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir, memprioritaskan prestasi timnas, semua setuju toh? Kalau ingin meraih mimpi, karena dianggap bahwa langkah atau pintu menuju ke Piala Dunia itu makin jelas terlihat, maka saya pikir PSSI akan lakukan apapun, termasuk naturalisasi tambahan. Saya menduga seperti itu. Kalau saya duga seperti itu, maka pertanyaan sepak bola sekarang, kalau naturalisasi nanti bertambah untuk memperkuat timnas Indonesia, hebatnya pelatih di mana? Lagi-lagi ke situ. Iya. Lagi-lagi tapi kan pelatih nggak selamanya toh. Bahkan soal hasil pun kan belum tentu kan. Sekarang gini aja logikanya. Ditambah naturalisasi yang seperti sekarang, Sintayong bilang butuh keajaiban. Betul. Berarti kan kita ada keraguan besar gitu di sana, meski sudah ada naturalisasi, masih ada keraguan besar gitu. Kalau saya sebut itu bukan keraguan, tapi lebih kepada tahu diri. Tahu diri. Sekarang Tuan Yusuf jadi pelatihnya pun sekarang Tuan Yusuf pasti tahu diri dan akan ngomong yang sama. Yes. Padahal sudah disuntik naturalisasi. Ya. Kan dua kekuatan ini yang harusnya hebat kan. Paling tidak jangan begitu amat gitu, kita menghadapi round 3 itu jangan sekecil kemarin gitu. Jadi tetap tempur, semangat, seperti yang Anda bilang tadi. Iya, kan harus ada dampak dong. Kan AFF itu udah gak penting, dianggapnya begitu kan. Kan begitu tuh, opini yang berkembang kan. Karena kita udah punya pemain naturalisasi, kualitas timnas seperti ini. Berarti kita uji dong di sini, dong di round 3 gitu kan. PSSI perlu mengedepankan naturalisasi lagi dalam kondisi ini. Dalam round 3 ini, pada round 3 ini. Nah, pemain naturalisasi yang seperti apa yang perlu dihadirkan? Oke, ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Oke. Dugaan saya akan melakukan tambahan suntikan naturalisasi. Tapi kalau saran naturalisasi seperti apa, saya nggak punya saran. Terhadap naturalisasi atau PSSI yang akan datang. Iya. Kan keniscayaan. Keniscayaan apa? Ya bahwa kita butuh. Iya, tapi maksudnya kategori seperti apa gitu misalnya kan gitu. Sekarang aja kecenderungannya kan Belanda tuh. Iya. Iya, kan hanya Belanda dari pilihan yang ada toh. Iya. Yang sudah disebut. Kalau mau levelnya lolos, maka kan harus level yang Belanda seperti yang orinya kan. Supaya menghadapi Jepang, Australia itu kan. Grade-nya yang lebih tinggi dari yang sekarang. Sekarang kan contoh Jepang, Arab sama Australia itu kan sudah biasa Piala Dunia. Dia berhadapan dengan tim-tim level Eropa yang tinggi. Sekarang naturalisasi kita kan dari Belanda nih kebanyakan. Untuk menghadapi Jepang, Australia, dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Yang ledekan, yang berkembang di medsos apa? Timnas pusat apa? Saya sampai bingung ada timnas pusat, ada timnas cabang gitu. Saya geli, tapi gimana gelinya gitu kan? Mengamati sepak bola saat ini. Jadi butuh yang levelnya itu gitu, yang Belanda seperti apa? Dari yang ada sekarang. Iya, tapi kan nggak mungkin ada. Kan nggak mungkin mereka yang kualitas itu memilih. Ada mungkin, tapi waktunya kali ya. Maksudnya waktunya? Prosesnya. Bukan, contoh Tijani Reinders itu kan ada Belandanya juga, ada Indonesianya juga, main di Milan. Ya dia pilih Belanda dong, timnas Belanda kan. Lah ya iya. Lah yang naturalisasi kita kan pasti nggak akan dapet yang sekelas Tijani Reinders gitu loh. Biasa untuk sekarang mungkin belum kali. Gitu ya. Kita nggak tahu berikutnya. Iya kan itu dah, pakemnya kan itu hukumnya tuh. Tijani Reinders, gelandang Belanda itu bagus, ada darah Indonesia, dia pilih Belanda. Nah kalau levelnya itu, maka kita berlihat bahwa rame nih sama Jepang, rame nih sama Australia. Ayo deh gitu. Oke, kan gitu, kan? Saya bisa simpulkan sekarang, Bung Toel. Makanya saya nggak punya saran, karena pasti yang diambil itu pasti nggak bisa sekelas itu kan. Ya saran Anda sebenarnya adalah kalau bisa yang sekelas itu. Ya gitu. Nah, iya dong. Saya tidak saran ya. Iya lah, saya bisa simpulkan seperti itu. Sekali ya, tapi nggak mungkin tuh. Ya, dalam waktu dekat nggak mungkin, tapi kita nggak tahu di kemudian hari. Nah, kalau Tuan Yusuf
punya pilihan main Piala Dunia dengan tim katakanlah dari garis ibu atau garis ayah, pilih yang mana yang memungkinkan main Piala Dunia, itu kan juga pilihan realistis bagi seorang pemain. Oh iya dong, tentu kita harus hargai itu. Betul. Itu kan hak dia. Makanya naturalisasi akan jadi suntikan injeksi untuk boosting. Kalau kita lihat ada tenggang waktu 3 bulan sampai September atau Oktober November kan, kualifikasi round 3 kan September, Oktober, November. Itu rentang 3, 4, 5 bulan kan masih ada yang bisa dikerjakan berupa suntikan seperti itu kan. Jadi saya bisa simpulkan pendapat Anda ada semacam limitasi seleksi dari sekarang polanya aja. Kita nggak akan bisa berharap. Kan kaitannya dengan Belanda terus. Ya karena memang banyak di sana. Ya kan pilihannya cuma itu. Kan dari si geser kali ke Jepang. Tidak yang tahu. Kalau memang ada kenapa enggak? Belum di-riset kali. Atau kawan kita Hamdan Hamdan. Makanya nanti akan pusing gitu. Pusing dalam mengevaluasi sepak bolanya. Ini kehebatan PSSI menginjeksi naturalisasinya atau Sinteyong yang sebetulnya sudah butuh keajaiban di ronde 3 gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru masuk. Oh ya, jangan lupa di-share ya jika video ini berkenan di hadapan teman-teman semua. Ya, menanggapi ocehan si Nguyen Van Towel dari awal sampai akhir video ini, saya rasa sampai saat ini masih terlihat ya, masih terlintas rasa benci yang sangat mendalam kepada PSSI dan juga Coach Sinteyong. Ini tentu terlihat jelas ya teman-teman, dari pertanyaan yang diajukan oleh hostnya tadi. Ketika ditanya kira-kira pemain seperti apa yang menurut Towel yang harus dipilih oleh PSSI, katanya tidak ada. Dari pernyataan Towel tadi saya menganggap bahwa para pemain diaspora yang masuk menjadi pemain Indonesia melalui proses yang dinamakan atau yang namanya naturalisasi, di dalam pandangan Towel adalah pemain-pemain yang levelnya mungkin tidak baik ya. Karena tadi Towel mengatakan bahwa dia menginginkan pemain-pemain Belanda yang ori. Dia menginginkan seperti itu. Kemudian di akhir video dia mengatakan bahwa nanti PSSI akan bingung ketika melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia. Ya, saya tidak habis pikir ya dari mana cara si manusia yang satu ini berpikir tentang sepak bola Indonesia. Di dalam otaknya dia, otaknya si Nguyen Van Towel ini, selagi di tubuh timnas Indonesia masih ada Coach Sinteyong, pasti dia akan tetap mengkritik. Dan mungkin perlu, ya semoga saja ya Towel lihat video saya ini. Saya pesan kepada Anda si Towel, atau saya memberikan sebuah pertanyaan kepada Anda. Kira-kira kalau saat ini pelatih timnas Indonesia itu bukan Coach Sinteyong, apakah para pemain-pemain diaspora itu mau bergabung bersama timnas Indonesia? Kalau saya sih nggak yakin ya, mereka ini bisa beramai-ramai datang untuk bermain di Indonesia. Bahkan kehadiran mereka di dalam skuad timnas Indonesia itu tidak dibayar sepeser pun. Jadi mungkin yang perlu kita pikirkan sekarang yaitu bagaimana kita untuk segera ya teman-teman mendeportasi si Nguyen Van Towel ini enaknya kemana ya? Ke Malaysia atau ke Vietnam? Kalau dari nama yang beredar selama ini, dia lebih cocoknya ke Vietnam sih, karena namanya sekarang sudah menjadi Nguyen Van Towel.
Van Tovel lagi. Van Tovel. Menggugat naturalisasi, come on, ini udah berubah. Apalagi saya tadi ngomong dengan Jackson Thiago, dia nangis coach ngelihat Tom Hai, ya waktu ngegolin itu, wow, ya. Ekspresinya itu emosionalnya itu bukan pemain yang mungkin apakah karena dibayar atau di sana nggak laku, enggak. Ya. Memang wah menunjukkan Indonesia merasakan emosi. Gue juga masih nggak ngerti kenapa dipermasalahkan. Iya, saya kenapa mereka mempermasalahkannya? Iya, nggak tahu. Ada tiba-tiba muncul, ya kan? Dan gue sih selalu memegang prinsip, ya semua orang punya hak untuk bicara ya, prinsip demokrasi ya. Beda pendapat. Kan semua tergantung kita menanggapinya gimana. Betul, kalau lu mau ngomong apa aja bebas kok, silakan. Tapi gue cuekin. Gue nggak mau tanggepin. Itu hak gue dong. Justin apanya trauma yang Tovel ini. Ada paling berat itu. Paling berat gitu. Ada Jepang di situ, ada Australia, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Tiongkok. Bahrain, Tiongkok, saya pikir kita masih bisa ambil ya, coach. Betul. Berapa orang sih yang lolos? 2. 1-2 lolos langsung ke Piala Dunia. Habis itu kan ada 3-4 ada bikin grup lagi. Playoff. Ya, dari 6 tim bikin 2 grup. Okay. Yang juara grup di putaran keempat itu langsung masuk, lolos. Ya. Yang runner up diadu lagi untuk ketemu dengan runner up yang lain, benua lain. Gitu. Kalau menang lolos juga. Ya, jadi kita harus bisa masuk ke rank 4 minimal. Jepang, Australia, forget it lah. Ya. Berat. Untouchable itu ya, Indonesia. Karena mereka udah langganan Piala Dunia. Arab Saudi masih bisa ambil dong. Arab Saudi berat juga. Arab Saudi berat juga kalau gue bilang. Tapi masih bisa imbangin lah. Bisa melawan. Bisa melawan. Tapi lah. untuk termasuk Australia, gue sih masih bisa melawan lah. Untuk melawan bisa, tapi untuk curi poin berat. Ya. Yang bisa itu ya ngalahin Bahrain sama Tiongkok. Ya. Di posisi 4. Ya, di posisi 4. Ya, realisasinya masuk ke babak keempat. Ya, realisasinya itu posisi 4. Nah, pada saat posisi 4 Indonesia sama Saudi dengan 4 negara lainnya kan masuk grup baru. Ya, kita lihat drawingnya seperti apa. Nah, kalaupun nggak bisa jadi juara grup, usahakan jadi runner up. Ketemu runner up di grup satunya. Usahakan menang, ketemu tim dari benua lain. Nah, di situ mungkin kita peluang 30%. Tapi masih ada lolos. Ya, yang penting fokus dulu ke sini, terutama di kandang lawan Bahrain, Tiongkok. Nggak boleh kalah. Wajib menang ya. Nah, berusaha di sana kayak kita lawan Vietnam, rumputnya bagus dan lain-lain. Ya, permainan kita lebih cocok. Atau jangan-jangan gara-gara rumput jelek kita menang, Coach? Mungkin. Atau gara-gara panasnya. Itu mainnya di Surabaya kan? Kapan? Berikutnya? Iya. Tapi sekarang GBK rumputnya lagi direnovasi tuh, Coach. Iya, gara-gara lu tuh. Dibikin padi, ditanam padi, dibikin sawah. Main di GBT itu kan yang match pertama kita away. Match kedua home main di GBT. Surabaya itu tahu betapa panasnya. Dan kalau nggak salah ketemu Australia. Wah, habis-habisan itu kan Australia. Gue di Surabaya duduk aja keringetan gue asli. Tapi pemain juga berdarah Eropa, Coach, sama aja. Betul, cuman Australia kalau dan sekarang itu winter di Australia. Kalau seandainya pemain luarnya nggak diambil pemain lokalnya, wah, kita bisa diuntungkan. Itu Surabaya itu panasnya, panasnya serius. Gue suka ke Surabaya, suka bahkan punya banyak teman keluarga. Tapi kalau gue inget panasnya Surabaya, aduh, ilfil langsung. Serius, parah banget Surabaya panasnya itu. Oke, jadi kita harus memanfaatkan faktor-faktor X seperti itu ya. Tapi Arab Saudi dia negara panas gitu, Coach, dia biasa aja kan? Udah biasa. Mereka udah biasa. Jadi kita harus cari cara itu untuk mengalahkan Arab Saudi. Tolong kasih input bagaimana cara kita mengalahkan Arab Saudi. Main di puncak biar dingin. Main di Bogor aja. Ya, itu tadi ya. Saya mendengar bagaimana awal pernyataan dari Helmi Yahya ya, bahwa stoplah berbicara tentang naturalisasi ya. Ini tentunya menyindir orang-orang yang sampai saat ini mempermasalahkan terkait dengan naturalisasi ya. Memang kita saat ini untuk timnas Indonesia sangat butuh yang namanya seorang striker. Itu yang kita masih sangat kurang. Tentunya sangat diharapkan bahwa
Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, segera ya menaturalisasi atau mencari pemain yang berposisi sebagai striker agar di ronde ketiga nanti kita bisa berbicara banyak ya. Saya mau seperti apapun saya tetap optimis bahwa posisi timnas Indonesia itu akan lolos ke Piala Dunia dan menempati posisi runner up di ronde ketiga ini, teman-teman. Saya sangat yakin sekali. Naturalisasi ini sebenarnya hanya mencari orang-orang yang punya darah Indonesia, yang kebetulan ada di luar negeri. Itu aja sebenarnya. Ya. Kalau dia bagus, levelnya jauh di atas yang lain, ya kita cari mereka. Kalau levelnya biasa-biasa saja, ya apa dicari bang, gitu. Itu aja sebenarnya kita prinsip naturalisasi. Jadi kami nggak mau beda-bedain ini lokal atau nggak lokal, bahwa pokoknya kalau ada orang Indonesia, ada orang yang punya darah Indonesia dan kemudian warna hitam, ya kita ambil. Kalau ada warga-warga agak warna bule juga boleh kita ambil. Atau sekalipun warnanya sawo matang juga kayak kita, ayo juga kalau misalnya dia udah lama di luar negeri misalnya, kita ambil juga. Terus kita kayak seperti itu bang. Ya, dikotomi ini sebenarnya kapan ya terjadi sampai bisa seperti ini? Kita kan nggak mau dikotomi gitu. Saya juga nggak tahu kapan muncul ini menjadi atmosfer yang menurut saya sih nggak bagus ya di publik, bahkan merembet ke pelatih kan. Tovel pura-pura tidak tahu, manusia kita terbalik. Menurut saya apa ya, ada tekanan lah ya. Betul, kemarin waktu kita bangun timnas U17 kan ditekan-tekan bahwa kenapa nggak ambil yang naturalisasi atau apa gitu. Jadi saya merasa ada anggapan bahwa domestik itu pasti lebih jelek gitu. Nah ini, apalagi bang ada kata kalimat-kalimat yang bagi saya itu diskriminasi juga. Lokal prep. Iya. Nanti dianti sama anti naturalisasi. Jadi nggak sehat kitanya gitu. Jadi saya nggak mempermasalahkan soal merah, kuning, coklat, bule atau apapun. Profilingnya enggak. Karena sebetulnya timnas itu dengan apalagi dengan syarat yang cukup ketat yang di sepak bola itu harus ada garis darahnya, clear connection lah kalau FIFA menyebutnya gitu. Berarti kan kunci terakhir itu di pelatih, teknik, urusan teknis, urusan kualitas. As long as kualitasnya memenuhi syarat, karena kan prinsip timnas itu the best possible team kan gitu. The best possible player. Siapa yang boleh menghuni timnas? The best possible player, the best possible team gitu kan, supaya timnas ini. Jadi prinsipnya ada di pelatih. Jadi buat saya sebetulnya sorotan ketika Anda meminta pemain naturalisasi di level yang lebih tinggi dalam artian Asia, maka Anda harus buktikan itu satu. Jadi bicara soal profesionalisme, Anda federasi dengan pelatih yang Anda sewa gitu, dengan yang Anda kontrak, dan kita tunggu janji. Kenapa? Karena kita ingin naik level timnasnya gitu. Cuma belakangan kok bergesernya kepada perdebatan polemik yang ini. Nah itu dia. Jadi nggak sehat. Ini saya jadi bingung ya teman-teman. Ini kok Tovel jadi pura-pura tidak tahu ya terkait dengan naturalisasi. Selama ini yang protes tentang naturalisasi itu siapa sih? Bukannya itu Tovel. Ya. Jadi ini manusia mau diundang kemana saja yang dia persoalkan itu adalah naturalisasi dan juga pelatih tim nasional Indonesia. Saya jadi heran. Ya semoga saja secepat mungkin si Tovel ini sadar ya bahwa saat ini dia sedang berada di Indonesia, bukan berada di Vietnam atau dimanapun ya. Nah, pemain naturalisasi yang ini senyap. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Harapannya semoga apa yang sudah kita saksikan bersama, ocehan-ocehan dari Bung Tovel, dan juga pendapat-pendapat dari Coach Justin dan juga Helmi Yahya, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita tentang sepak bola Indonesia. Kita doakan saja ya sekali lagi, semoga Nguyen Van Tovel ini cepat sembuh ya. Karena sampai sekarang dia masih sakit, otaknya masih sakit, ya. Dia ini entah kenapa saya juga heran masih saja mempersoalkan terkait dengan naturalisasi dan juga keberadaan Coach Sintayong. Saat ini ketika mendengar bahwa Coach Sintayong sudah resmi menandatangani kontrak bersama timnas Indonesia sampai tahun 2027, entah apalagi yang akan dia ngoceh ya, atau mungkin
penyakit yang dia alami akan semakin lama untuk disembuhkan? Atau seperti apa? Silakan berkomentar ya teman-teman. Terima kasih. Salam olahraga.